Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah dengan NIM 12120220002, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video ini saya akan membuat video UTS MIT Tafsir. Sebelum memasuki tafsiran Al-Quran tentang ayat risalah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan risalah. Risalah dalam konteks Islam yaitu merajuk pada pesan atau ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada umat Islam atau kepada manusia. Risalah mencakup pada prinsip-prinsip hukum, etika, dan petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia melalui nabi dan rasul sebagai pedoman untuk kehidupan mereka. Nah, hal-hal ini atau cangkupan ajaran-ajaran agama, moralitas, hukum, dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka dengan sesuai dengan kehendak Allah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat risalah, yang mana di sini saya mengambil dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fasirul fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruh sembahlah Allah dan jauhilah taklid itu. Maka di antara umat itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti diberi kesesatan baginya. Maka berjalanlah kaum di muka bumi ini dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsiran menurut ulama Quran surat An-Nahl ayat 36. Yang pertama, tafsir menurut Al-Musyarrah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus di tengah setiap umat yang telah berlalu seorang rasul yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dan taat kepadanya semata, serta meninggalkan penyembahan kepada selainnya, seperti kepada setan-setan, patung-patung, dan orang-orang mati, dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai penolong selain Allah. Kemudian adapun makna dari Quran surat An-Nahl ayat 36 telah disebutkan juga persamaan dakwah para rasul, yaitu la ilaha illallah, yang ditafsirkan hanyalah beribadah kepada Allah dan menjauhi tahawud. Dan seruan ini ajakan setan agar manusia menyembah dengan membuat indah perkara syirik melalui wali-wali dari kalangan manusia atau lainnya. Dalam firman-Nya, maka di antara mereka ada maksud dari antara mereka yaitu umat-umat yang telah diutus kepada mereka ada orang yang diberi petunjuk kepada Allah, maka dia mengetahui dan mempercayai, mengamalkan, maka mereka selamat. Dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Makna dari kesesatan tersebut yaitu telah ditulis dalam kitab takdir, karena dia telah menurus di atas kesesatan, membelanya dan mempertahankannya dengan pilihan dan kebebasan. Maka Allah mengharamkan dari taufik, sehingga dia sesat, tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian firman Allah, maka berjalanlah kamu di atas bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Maksud dan tafsir ayat tersebut yang dimana perintah kepada orang Quraisy yang berdebat dengan kebatilan, orang-orang yang berhujjah dengan kesyirikan dan syariat mereka yang batil. Adapun hikmah dan fadilah Quran surat An-Nahl ayat 36, hikmah dari ayat ini adalah ayat ini mengingatkan tentang misi utama para rasul yang diutus oleh Allah,
ke berbagai umat manusia, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan dan menjauhi penyembahan terhadap taklud. Taklud yaitu sesuatu yang dianggap sebagai ilahi selain Allah. Adapun fadilah dari Quran surat An-Nahl ayat 36, fadilah ayat ini adalah membaca dengan pemahaman dapat membuat seorang mendapatkan wawasan yang lebih dan tentang pesan-pesan agama Islam dan memberikan dorongan hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keutamaan sebenarnya terletak pada pemahaman dan amalan yang diambil dari ayat tersebut. Adapun asbabun nuzul Quran surat An-Nahl ayat 36, yaitu pada saat itu beberapa orang musyrik Mekah berusaha menghalangi penyebaran Islam dan upaya Nabi Muhammad untuk mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan taghut yang mereka sembah. Mereka dengan keras menolak pesan-pesan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, dalam Quran surat An-Nahl 36 ini juga sebagai surah pengingat kepada orang-orang musyrik tersebut dan juga sebagai penekanan pada misi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak menyembah dan menjauhi taklud. Ayat ini juga menegaskan bahwa ada yang menerima petunjuk dari Allah dan ada juga yang tersesat, dan akhirnya mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di akhirat nanti. Baiklah, itu saja penyampaian dari video singkat saya terkait dengan Quran surat An-Nahl ayat 36 yang membahas terkait risalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.